Sorotan terhadap polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR belum juga mereda, setelah nama Josefa Alexandra alias Ocha terus mendapat dukungan publik. Kini, Archandra Muhammad Akbar Supratman menyatakan pihaknya akan datang langsung ke Pontianak untuk menawarkan Ocha sebagai duta lomba cerdas cermat 4 pilar. Langkah itu muncul setelah keberanian siswi SMAN 1 Pontianak tersebut viral karena memprotes keputusan juri dan MC yang dianggap tidak adil saat perlombaan tingkat Kalimantan Barat berlangsung beberapa waktu lalu. Polemik bermula ketika jawaban Ocha dinilai salah, lalu tim lain yang memberi jawaban serupa justru mendapat poin penuh. Protes dari regu SMAN 1 Pontianak kemudian dibalas alasan soal artikulasi hingga memicu kemarahan netizen yang budiman. Setelah tekanan publik semakin besar, MPR meminta maaf dan sempat menawarkan final ulang, namun kedua sekolah memilih menolak. Kini nama Ocha justru diusulkan menjadi wajah baru LCC 4 pilar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. 3 syarat jadi juri cerdas cermat. Ya. Yang pertama, wajib memiliki pengetahuan yang luas. Betul. Yang kedua, harus berpenampilan rapi. Ya. Yang ketiga, rajin-rajin THT. Kok THT? Ya, biar pendengarannya jelas. Ya. Kasian banget mereka dapat juri sama si MC, sepelenger mereka, selongor itu. Artikulasi, kau peka, ante. Yang paling jelas itu biji mata kau -5, Pak. Kasian banget, adek. Memang yang di Konoha ini nggak berubah-ubah. Bukan cuma satu ini loh, juri yang longor. Ada juga kemarin juri fashion show, juga longor. Cobalah kalian tengok. Kalau menurut adik sama para netizen, cabut itu yang juara 1. Nggak adil. Ya, ulang itu, nggak adil. Muak. Ulang dari awal lah, ganti jurinya. Pecat. Sepakat nggak para netizen? Netizen. Juara 1 jadi kehilangan kehormatannya akibat ketidakadilan yang diterima salah satu peserta di lomba cerdas cermat kemarin. Itu tuh mirip-mirip ya scene-nya. Kalau yang suka nonton drakor Keramat ini 2521 mirip sama scene waktu Nahidum menang juara emas tapi dipertanyakan oleh Yuri. Itu tuh nggak enak banget. Jadi korbannya di situ nggak cuma SMA 1 Pontianak tapi juga SMA Negeri 1 Sambas ya. Kasihan banget nih adik-adik kita yang lagi berjuang mengharumkan nama sekolahnya ya. Jadi menanggung akibatnya kayak gini. Aduh, ini butuh evaluasi besar-besaran sih di sistem penjuriannya. Apalagi ini event yang gede banget. Ya, jangan sampai terulang lagi di event-event selanjutnya. Disdikbud bilang katanya speaker yang ke arah juri itu tuh mengalami gangguan. Kan kata gue juga apa, di Indonesia ini ketika ada kesalahan pasti ada aja alasannya. Segala speaker disalahin. Nanti habis speaker apa lagi nih? Meja, itu kursi, segala macem. Kata gue minta maaf, lu dari permasalahan itu bermulai sampai sekarang juga belum minta maaf. Malu, udah tua kata gue. Segala macem disdikbud klarifikasi, katanya speakernya ada bermasalah ini segala macem. Lu yang bermasalah, juri lu tuh bermasalah tuh, juri lu, host lu bermasalah tuh kata gue. Bukan speakernya, kuping lu tuh bermasalah kata gue. Sono ke THT. Ini lu nih, bermasalah juga, dokter bedah sana. Segala speaker disalahin, segala ini disalahin. Gila kali kata gua. Lu mau cari kebenaran sampai kapan? Gua juga gak bakalan benar. Apalagi, lu mau netizen itu ngebela lu gitu. Kata gua tinggal minta maaf aja udah. Stop, minta maaf. Karena ini tuh memang kesalahan saya. Karena saya kurang mendengar, karena ininya saya tuh belum dicek di THT. Udah bilang gitu doang. Simple. Segala macam speaker disalahin. Nanti abis ini apa lagi lu ya? Josefa Alexandra alias Ocha, siswi SMA Negeri 1 Pontianak. Tadinya adalah seorang siswa biasa
yang berprestasi di sekolahnya. Tapi sekarang dia menjadi anak yang viral. Banyak orang yang membantunya. Bahkan ada yang membantunya memberikan beasiswa ke China, ada yang memberikan laptop canggih, ada yang memberikan akomodasi bagi dia dan keluarga, dan Capsek guru-gurunya untuk datang ke Jakarta hanya untuk bertemu dengan seorang Ocha. Apa sih kelebihan si seorang Ocha ini? Kelebihannya adalah dia adalah seorang anak dengan umurnya yang masih sangat belia. Dia mampu speak up. Dia berani berbicara apabila itu tidak sesuai dengan keadilan. Apabila itu tidak sesuai dengan peraturan, dia berani bicara dan dia bisa mengontrol emosinya. Dia tidak nangis ya, dia tidak terbata-bata, dia bicara dengan lugas. Kalau apa yang dijawabnya itu sama dengan yang dijawab kontestan lain. Salut nengok Ocha ya. Jadi kalian adik-adik, kalau memang sesuai, kalau memang benar, beranilah berbicara ya. Jangan menganggap diri kalian rendah karena kalian muda ya, karena kalian berharga. Lomba cerdas cermat 4 pilar Kalbar bakal diulang lagi. Ngapain? Ada sesi rebutan. Peraturannya kalau bener plus 10, kalau salah minus 5, dan soal dilempar lagi. Ada satu soal grup C jawab, dianggap salah. Soal dilempar lagi, grup B jawab, dianggap benar. Padahal jawaban grup B sama kayak grup C. Masalahnya jelas, peraturannya jelas, rekamannya jelas, solusinya kan harusnya jelas juga. Skor yang tadi gini, kalau dampak soal yang bermasalah tadi dipulihkan sesuai peraturan sesi rebutan, hasilnya jadi begini. Udah jelas ini, ngapain diulang lagi? Tapi dari kejadian ini ya, gue tuh jadi semakin yakin dah bahwa pejabat itu emang cerminan rakyat. Jadi kalau pejabat nggak jelas, mungkin itu karena rakyatnya juga nggak jelas. Karena sumpah kemarin tuh gue udah bikin video yang intinya sama juga kayak gini, tapi komennya, kalau hitung-hitungan poin, SMN 1 Sambas tetap juara, tapi dampaknya sangat mempengaruhi mental. Izin koreksi bang. kagak gue izinin. Lu nyimak video gue aja kagak. Kan gue di situ justru nunjukin. Bahkan lu nggak usah mempertimbangkan dampak psikologis kejadiannya. Dari hitungan matematis aja udah terbukti. Harusnya yang menang SMN 1 Pontianak. Di video itu tuh gue udah nunjukin perhitungannya. Terus hasilnya gue liatin kayak gini nih. Cuma emang gue bilangnya, nah loh, jadi siapa yang harusnya menang? Bukannya ngasih jawaban malah makin bertanya. Ya itu pertanyaan, tapi kan jawabannya ada di atas. Lu gak bisa baca, gak bisa ngetik. True, hitungan masnya salah. Yang bener 80 versus 85. Hah? Gua jawab lu anggap salah. Orang lain jawab lu anggap bener. Padahal jawaban gua sama dia kan sama. Tahu ah, dah lu udah cocok lah jadi juri. Akhirnya SMA Negeri 1 Pontianak memilih untuk tidak mengikuti lomba cerdas cermat ulang dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas yang maju ke babak tingkat nasional. Soal kelegowan dan lapang dada SMA Negeri 1 Pontianak sudah dibahas. Legowo dan keikhlasan ini memang berat, apalagi kata MC Cindy Lutfiana lumayan pedes. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Lalu soal penonaktifan juri juga sudah jelas diberitakan, meskipun sanksi lanjutannya masih dalam tahap pembahasan dan entah berlanjut atau tidak. Soal keberanian protes secara spontan juga sudah bertebaran di media. Soal berkah mendapatkan beasiswa sekolah di Cina dan beberapa perusahaan siap menampung Ocha sebagai pegawainya juga sudah sangat dipahami oleh masyarakat. Tapi kebayang tidak, bila protes spontan Ocha tidak dilakukan. Ocha dan SMA Negeri 1 Pontianak nurut saja. Pasti masalah ini akan hilang dan kehidupan berjalan seperti biasa. Nggak ada gejolak dan ramai dibahas di media sosial dan media lainnya. Kesimpulannya, proteslah biar jadi pembahasan publik. Jangan diam dan nurut bila merasa benar.
Kalau protes dicap antek-antek asing dan kelak akan ditertibkan Prabowo, itu nggak usah dipikirin. Toh Prabowo itu hanya galak di podium, tetapi sesungguhnya hatinya lembut. Jadi jangan takut protes kalau merasa benar. Nggak ada urusan soal perasaan atau logika. Hawong koruptor yang sudah divonis bersalah saja seringkali masih merasa tidak bersalah. Apalagi kita yang tidak korupsi, tidak mencuri uang rakyat, yang hidup jujur dan apa adanya. Keberanian protes memang mahal harganya. Hidup protes. Ini yang lagi viral sekarang tentang cerdas cermat. Viral banget ini ya, banyak pro kontra di kolom komentar. Ada yang membela juri, ada yang membela si anak ya. Tapi kalau aku sih begini, iya kan gak ada manusia yang sempurna kan, tapi ini jurinya, untuk jurinya kalau memang seandainya artikulasinya kurang dan memang artikulasi itu penting, nggak apa-apa kan disuruh ulang. Kalau seandainya anak yang pertama penyebutannya kurang dalam per kalimatnya, nggak apa-apa diwakilin sama yang di samping ya, nggak apa-apa. Apa jawaban dari anak pertama kalau seandainya memang si anak itu kurang jelas dalam menyebutkan setiap kata, nggak apa-apa diwakilin yang di samping ya. Yang penting jangan terkesan kalian itu sudah artikulasi kurang terus langsung kasih penilaian +5, padahal jawabannya itu 100% benar ya. Jadi untuk jurinya minta tolong ya, kalau seandainya artikulasi di telinga Anda kurang jelas, suruh ulang aja, minta tolong coba diulang lagi atau bisa diwakilin sama yang di samping gitu loh maksudnya aku ya. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak ada gitu unsur kesengajaan dari juri untuk membela ya, untuk membela regu yang lain gitu loh ya kan. Karena ya otomatis nih di mata kita nih yang nonton nih, di mata kita masyarakat atau netizen ini tuh jurinya salah ya. Yang satunya dapat nilai plus, yang satunya dapat nilai dengan jawaban yang sama gitu loh ya kan. Itu aja. Kalau memang seandainya kurang jelas, nggak apa-apa disuruh ulang ya, gitu loh ya.